Halo teman-teman, kali ini saya mengulas buku karya Martin Surajaya, buku terbarunya yang berjudul Terdepan, Terluar, Tertinggal. Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945 sampai 2045. 100 tahun, 1 abad. Ini dia. Buku ini terbitan dari penerbit Anagram. Martin dikenal sebagai penulis filsafat, dan di dunia sastra dia sudah menulis 2 buku sastra. Yang pertama novel, yaitu Kiat Hancur Lebur, diterbitkan Banana 2016. Buku ini sudah diulas oleh banyak orang dan didiskusikan oleh teman-teman di media sosial, di aplikasi Zoom. Buku ini formatnya itu adalah format antologi puisi, tetapi vlog Hasan Aspahani mengatakan bahwa buku ini salah satu menguatkan alasan bahwa puisi itu masuk bagian dari fiksi. Kita mungkin kebanyakan atau sebagian orang yang mengatakan bahwa puisi itu lepas dari atau terpisah dari fiksi. Buku ini diedit oleh Hamzah Muhammad. Ini salah satu cara Martin Surajaya bermain atau bersenang-senang di dunia sastra. Kehadiran Kiat Hancur Lebur itu ada yang jengkel, ada yang tidak suka, dan ada yang sangat mencintai novel itu. Mungkin yang mencintai novel Kiat Hancur Lebur sudah bosan dengan kebanyakan novel sastra, kebanyakan novel Indonesia. Di buku ini diberi pengantar oleh Sulaiman H. Jadi Sulaiman H ini yang mengumpulkan puisi-puisi yang dia dapatkan, serpihan-serpihan di internet, di web, di blog-blog. Sulaiman H dalam posisi dia sebagai tukang arsiparis, lebih tepatnya dia arsiparis sejarah ya. Sulaiman H adalah sejarawan lepas, lembaga pengkaji sejarah, dan dia redaktur pelaksana ahistory.org. Puisi-puisi di sini adalah puisi-puisi yang tidak masuk di kanon sastra Indonesia yang pada umumnya, misal Gunan Muhammad, Sutarji, Sapardi. Penyair-penyair itu kan masuk kanon itu. Nah, si Sulaiman H merasa bahwa ada penyair-penyair di luar sana yang obskur. Nah, ini obskur ini belum ada di KBBI pada tahun 2021. Obskur ini artinya adalah tidak jelas, samar-samar. Ia adalah seorang penyair obskur karena kiprahnya tidak diketahui banyak orang. Jadi dia pinggiran lah gitu. Tidak terdeteksi, tidak jelas. Ini sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 13 tahun 2045. Futuristik. Sulaiman H ini mengumpulkan puisi-puisi yang berserakan itu. Sulaiman H mencantumkan biodata setiap penyairnya. Misalnya Ida Nasution. Setiap penyair memiliki hanya 3 puisi. Terus di persembahan untukmu yang terdepan, terluar, dan tertinggal dalam sastra Indonesia. Teman-teman mungkin pernah bertemu atau menyaksikan atau melihat penyair yang obskur ini di dunia nyata. Terlepas dari sini ya. Misalnya kita bertemu ada satu orang yang suka bersair, tapi dia tidak mau diekspos oleh banyak orang. Atau dia hanya ingin menulis puisi ya hanya untuk membahagiakan jiwanya, membahagiakan rohaninya. Jadi dia berpuisi hanya untuk dia. Tidak peduli dengan kanonisasi, tidak peduli dengan kritikus, tidak peduli dengan pembaca. Dia hanya berpuisi untuk dirinya sendiri. Saya nggak tahu apakah ini dalam sudah di tataran makrifatullah, tataran
syariat bahwa menulis puisi itu saya tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain. Saya kurang tahu di tataran apa, di tingkatan apa ini penulis-penulis obskur ini. Kita lihat banyak orang yang ada satu penyair atau dua penyair yang menulis puisi di Facebook tanpa ada like atau yang menyukai dia atau berkomentar, dia terus menulis. Atau ketika di panggung-panggung sastra dia membacakan puisinya di depan orang, diberikan kesempatan oleh MC misalnya, dan dia tidak peduli dengan kanonisasi di Indonesia, dia hanya menulis. Nah, ini kategori obskur ini cukup menarik bagi saya, karena banyak penyair tidak memiliki tempat di sastra Indonesia. Buku ini sebenarnya menurut saya ini ejekan, bukan satire atau lebih parahnya sarkasme terhadap sastra Indonesia. Ini adalah suatu kritik untuk para elit-elit sastra yang hal-hal yang seperti ini terpikirkan oleh Martin. Si Sulaiman H, anggaplah Martin adalah Sulaiman H. Anggaplah gitu. Walaupun Sulaiman H adalah tokoh fiksi yang ditulis oleh Martin Surajaya. Buku ini menyediakan satu epilog. Yang menulis epilog adalah Laura Putri Lasmi. Dia adalah kandidat doktor La Trobe University, anggota muda Institute of Indonesian Studies. Epilognya adalah logika falus, peta buta sastra, dan ambisi kanon Sulaiman H. Buku ini sebenarnya teringat dengan program kategorisasi dari pemerintah yang menyebut ada daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Kampung saya, Banggai Laut, itu masuk kategori tertinggal. Saya kurang tahu bagaimana syarat-syaratnya atau sehingga dia Banggai Laut itu masih kategori daerah tertinggal. Mungkin karena PAD-nya yang kurang atau infrastruktur kurang baik. Laura Putri Lasmi ini dia mengkritik keras si Sulaiman H. Ada 3 yang dia kritik. Ada 3 catatan yang dia berikan kepada Sulaiman H. Pertama, tentang hanya ada 6 penyair perempuan dari 18 penyair yang ada di buku sini. Apakah di tahun 2045 ini maksudnya ini futuristik masalahnya. 2045 ini penyair perempuan hanya segitu. Hanya 6 orang. Artian hanya 6 orang gitu. Yang kita ketahui tahun 2020 penyair perempuan itu sudah banyak. Masa di 2045 yang dihadirkan oleh Sulaiman H di dalam buku ini itu hanya 6 penyair perempuan. Si Sulaiman H mencoba menghadirkan alternatif dengan yang berbeda, tetapi si Putri Lasmi mengatakan bahwa itu sama saja, si Sulaiman H sama saja dengan para pembuat kanon-kanon sebelumnya yang diskriminatif terhadap gender. Itu catatan pertama dari Putri Lasmi. Kedua, selain tadi masalah diskriminatif terhadap gender, ini diskriminatif terhadap penyebaran perwakilan. Di antologi buku ini, di Papua itu hanya 1 orang, hanya 1 penyair. Di Sulawesi hanya 1 penyair. Dan kebanyakan itu di Jawa lagi. Dan lebih khusus, lebih banyak lagi di Jakarta. Ada apa ini? Nah, ini pertanyaan dari Laura Putri Lasmi. Apakah penyair dari Sulawesi atau dari Gorontalo, dari Maluku itu tidak ada? Apakah sebegitu kurangnya kah penyair-penyair yang ada di Papua,
si Laura Lasmi ini mengkritik keras karena lagi-lagi di sini ada Jawa sentris. Di Sumatera hanya satu. Ini kayaknya yang dua ini ada di luar Sumatera. Kalimantan nyaris tidak ada. Tidak ada. Pulau Kalimantan tidak ada. Padahal tahun 2045 itu sudah menjadi ibu kota Indonesia. Mungkin sudah ada gambaran sedikit tentang buku ini. Dan ini sebenarnya sudah cetak ulang. Hari Surendoreri. Seperti ini. Saya bacakan satu puisi saja ya. Oke, saya baca yang Siti Kertapati. Siti Kertapati dilahirkan di Purwakarta pada 1927 dan meninggal di kota kelahirannya pada 1996. Penyair yang konsisten di dunia puisi anak ini semula banyak menulis untuk majalah Si Kuncung pada dekade 1970-an. Kemudian setelah majalah itu gulung tikar pada 1975, Siti beralih menulis di majalah Ananda dan terkadang pula Mentari. Konsistensinya menulis di medium seperti dan dengan segmen seperti itu pula agaknya menjelaskan kenapa namanya tidak akan pernah dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Tidak ada yang pernah mencatat para penyair majalah anak-anak. Dalam leksikografi sastra Indonesia, suntingan Zonglex, satu-satunya sosok yang bisa diasosiasikan dengan sastra anak adalah Ibu Sudisman, sang juru dongeng radio era 1960-an. Agaknya penyair anak akan selalu lebih obskur daripada pendongeng anak. Saya bacakan satu judul puisinya yang berjudul Suatu Hari Malin Kundang. Suatu hari Malin Kundang pulang ke rumah ibu. Setelah lama merantau ke negeri orang. Tapi di rumah ibu tidak ada pintu. Jadi Malin Kundang tidak bisa masuk. Dalam perjalanannya ke tepian hutan, si kancil berhenti sebentar untuk minum di kali. Ia mendengar suara gemerisik daun-daun. Begitu menoleh, si kancil melihat ada sebuah motor bebek. Sang kuryang kena pukul centong dayang sumbi, lalu pergi berkelana sebagai si anak hilang. Dalam pengasingan, ia temukan ilmu pengetahuan. Kembali hendak mempersunting dayang yang meminta membendung kali Citarum satu malam. Ilmu pengetahuan ternyata tidak berguna. Sang kuryang menemukan alasan, maaf aku kesiangan. Seorang janda memperoleh timun ajaib dari raksasa. Ia menanamnya di kebun dan tumbuhlah gadis manis bernama Timun Mas. Ketika dewasa, ia diboyong ande-ande lumut dan dikutuk menjadi Tiong Mas yang dipekerjakan seorang janda sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Majalah Mentari 1986.